Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Deka, Dialog dan Kesaksian. Saat ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan dialog santun antara Kristen dan Muslim. Temanya, apa itu Injil? Mari kita dengarkan. Selamat malam. Ya, Pak JJ, saya ingin tanya, menurut Pak JJ, pengertian Injil itu apa, bagaimana? Bisa Pak JJ jelaskan kepada saya? Ya, Utuh, selamat malam, selamat siang, selamat subuh, selamat pagi, selamat petang. Ya, Utuh, diharap sehat-sehat aja. Oke, menurut Anda, apa Injil itu menurut Anda? Saya tanya terlebih dahulu, baru gua jawab pertanyaan Anda itu. Ya, maaf Pak JJ. Menurut Islam, Injil itu adalah firman dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu menurut Islam. Yang saya tanya ini, menurut Pak JJ, menurut pemahaman Kristen, begitu Pak JJ. Bisa Pak JJ jelaskan? Oke, gua tahu Utuh ini seorang yang baik dan jujur orangnya. Karena tidak pernah gua mendengar kata-kata Anda yang kasar dan yang menghina atau apalagi mengutuk. Bukan seperti kawan-kawan Utuh yang hanya menggoblokkan orang. Jadi Utuh ini seorang yang baik dan jujur orangnya, ya. Terima kasih kepada Tuhan karena Anda adalah seorang yang baik dan jujur orangnya. Oke. Kalau begitu gua menjawab pertanyaan Anda, apa itu Injil? Injil itu bukan sahaja kabar baik, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan kepada semua bangsa lain yang percaya kepada Injil itu. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang kafir atau siapa sahaja. Injil itu ialah Yesus Kristus. Injil itu bukan diterima oleh Yesus, tetapi Injil itu adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Ya, itu. Terima kasih Pak JJ. Pak JJ juga orangnya ya baik Pak JJ, jujur. Saya juga senang diskusi dengan Pak JJ, dialog dengan Pak JJ. Jadi menurut Pak JJ, Injil itu bukan hanya saja kabar baik, tapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, terutama orang Yahudi dan juga orang Yunani, dan juga kepada bangsa lain yang percaya pada Injil ini. Jadi Injil ini kan kekuatan Allah, itu menurut Pak JJ. Ya, untuk siapa saja kan. Lalu Pak JJ bilang Injil itu adalah Yesus Kristus. Bukan yang diterima, tapi Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Begitu kan? Yang menjadi bingung di sini, kalau Injil itu untuk Yahudi, untuk Yunani, bagaimana pusat Kristen itu ada di Roma Pak JJ. Dan Injil itu Pak JJ bukan suatu buku. Lalu yang disebarkan itu seperti yang tertulis di dalam Bible Pak JJ itu Markus 16 itu, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Itu Injil yang mana lagi Pak JJ? Boleh Pak JJ jelaskan? Pada waktu Kristus masih hidup di dunia, Kristus itu adalah Injilnya yang telah menjadi manusia. Setelah Yesus naik ke surga, maka ianya telah dibukukan menjadi kitab Injil. Injil itu satu, tetapi terbahagi kepada 4 kitab, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah Injil yang sahih, ya. Dan tidak ada Injil seperti Injil Barnabas, tetapi hanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Dan itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus enggak berjumpa dengan Yesus secara waktu dia hidup, tetapi Rasul Paulus berjumpa setelah Yesus
mati dan bangkit, dan Yesus menjelma dengan susuk yang mempunyai cahaya ke langit, dari langit. Dan Saulus telah ditobatkan oleh Yesus supaya memberitakan Injil, karena pada waktu itu Injil udah dibukukan, ya, sebagai kesinambungan Kristus itu telah menjadi manusia. Setelah Yesus naik ke surga, barulah Injil itu ditulis, ya, ditulis untuk sebagai kesinambungan, menceritakan kebesaran Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus, ya, yaitu Injil yang telah dibukukan, ya, sampai sekarang. Oke. Oh iya, begini Pak. Tadi Bapak bilang kan Injil itu adalah Yesus, kabar baik. Injil itu adalah Yesus sendiri, bukan firman atau dibukukan. Tapi sekarang Bapak bilang Injil itu telah dibukukan setelah Yesus naik ke surga. Nah, di sini bagaimana itu Pak? Jadi pertentangan juga Pak. Karena klaim Bapak Injil itu adalah Yesus, kabar baik. Tapi setelah Yesus naik, Injil itu telah dibukukan. Dan Bapak angkat soal Saulus. Yang ini kan saya tanya soal Injil Pak, bukan soal Saulus. Begitu. Jadi itu bagaimana menurut Bapak tuh? Saya bingung, jujur Pak, saya bingung soal Injil ini. Bapak sepertinya bagaimana ya? Ini tidak nyambung begitu Pak. Coba Bapak bisa jelaskan lebih detail begitu soal Injil ini Pak. Itu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Dikatakan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, ya, dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi itulah Yesus memberitakan, menyuruh supaya murid-muridnya memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, dan bukan saja orang Yahudi tetapi orang Yunani dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Itu harus diberitakan karena Injil itu telah dibukukan udah setelah Yesus naik ke surga. Dan pada waktu Yesus yang belum lagi naik ke surga, Yesus itulah Injil itu, ya. Yesus itulah Injil itu sebelum naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, maka ianya dibukukan menjadi kitab, yaitu kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Itulah Injil yang telah dibukukan, ya. Iya Pak, di situ kan bukan hanya di ayat itu yang tertulis, di Markus juga tertulis, ya masih banyak lagi. Oke, saya ikut alur Bapak lah. Biar Bapak di atas tadi klaim Injil itu bukanlah buku, tapi sekarang Bapak sudah bilang buku, ya oke lah, tidak apa-apa Pak. Jadi itu bagaimana Pak? Coba Bapak jelaskan lebih detail lagi Pak. Terima kasih Pak. Injil itu sepenuhnya ialah 100% Injil dan tidak ada campuran daripada campur tangan manusia, ya. Itu. Iya Pak JJ, Injil itu kan 100% Injil, berarti 100% ini Yesus atau kabar baik, tidak ada campur tangan manusia. Oke. Tapi Pak JJ, coba Pak JJ baca itu di Markus, di Yohanes, itu bukan 100% Yesus atau 100% kabar baik. Di situ ada tentang pembunuhan, ada itu di Petrus itu, di Matius itu. Jadi Pak JJ itu gimana Pak JJ? Kalau Pak JJ bilang Injil itu ini kabar baik atau Yesus itu, sedangkan di situ tidak berceritakan tentang kabar baik. Contoh, ada bercerita tentang kutukan, ada itu kabar baik kalau bercerita tentang kutukan Pak JJ. Ada juga bercerita tentang mengambil keledai tidak dikembalikan. Apakah itu kabar baik? Lalu ada yang menceritakan Yesus itu dibunuh, dipukul. Apakah itu kabar baik? Itu coba Pak JJ jelaskan. Terima kasih Pak JJ.
Oh, sebelum gua jawab lagi, adakah Anda pernah membaca Injil? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes? Ya, adakah Anda udah membaca semuanya itu? Tolong jawab dulu ya. Terima kasih Pak JJ. Jadi jujur saja, kalau membaca semuanya, ya belum, jujur. Saya belum membaca semuanya. Ya kalau separuh kan sudahlah. Tapi untuk semuanya, ya saya jujur, tidak pernah itu membaca sampai habis itu. Yohanes, Matius, Markus, Petrus itu belum pernah sampai habis. Begitu Pak JJ. Saya jujur saja. Oke, secara ringkasnya ya. Coba baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Secara ringkas, apa itu Injil ya? Roma 1 ayat 16. Gua udah hadirkan dalilnya, tapi mungkin Anda enggak membacanya ya. Yaitu Roma 1 ayat 16. Apa itu Injil? Ya. Gua baca di sini ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Camkan perkataan Rasul Paulus ini. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Camkan perkataan itu ya. Oke, Oto. Iya Pak JJ. Ya. Tapi ini kan diskusikan pakai VN. Jadi alangkah baiknya Pak JJ itu bacakan apa yang tertulis. Baru yang bahas kan tentang Injil. Bagaimana Pak JJ menyinggung Roma, menyinggung apa ini surat-surat Paulus. Ini kan tidak termasuk di dalam Injil Pak JJ. Begitu kan? Kita bahaskan soal Injil. Kalau Roma itu kan hanya surat-surat Paulus Pak JJ. Walaupun Pak JJ bilang itu ada di dalam Injil, tapi klaim Pak JJ kan Injil itu hanya 4. Bagaimana Pak JJ ini bisa singgung soal surat-surat Paulus Pak JJ? Begitu Pak JJ. Jadi coba Pak JJ ambil itu yang tertulis di dalam Injil saja. 4 Injil itu yang Pak JJ klaim itu. Begitu Pak JJ. Oke Pak JJ. Terima kasih Pak JJ. Kalau Oto hanya bertanya tetapi tidak meyakinkan, tidak mengimani Injil itu apa arti ya Oto? Karena Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Camkan perkataan itu. Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu harus dipercaya ya. Bukan hanya untuk dibaca. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Artinya, kepada seluruh bangsa yang harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Tanpa Injil bermakna Allah itu enggak kuat. Begitu, Oto. Maka perlunya Yesus Kristus itu sebagai Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Harus diingatkan, setiap orang yang percaya, ya. Begitu Oto. Dan Rasul Paulus menerangkan hal itu kepada jemaat di Roma, supaya Roma memahami apa itu Injil, ya. Supaya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, supaya Rasul Paulus itu mereka paham bahwa Rasul Paulus itu mengimani Injil itu. Bukan sahaja mengimani Injil itu, tetapi menyelamatkan, ya, menyelamatkan dengan cara yang bagaimana? Menyelamatkan cara yang bagaimana Injil itu? Bukan hanya untuk berkhotbah, bersembahyang, bukan. Injil itu telah mati di kayu salib. Yesus Kristus itu sebagai pengampun dosamu
dan dosa seluruh umat manusia. Adakah Anda mengimani seperti itu? Gua tanya. Adakah Anda mengimani Yesus mati di kayu salib? Sila jawab. Ya, Oto. Oke. Ya maaf Pak JJ, bukannya saya cuma bertanya atau saya tidak mengimani, tapi kalau menurut Pak JJ Yesus itu adalah Injil, ya saya mengimani. Nabi Isa itu saya mengimani. Saya sebagai umat Islam itu mengimani Nabi Isa, begitu Pak JJ. Dan Pak JJ bilang Injil itu kekuatan Allah. Ya, setiap utusan-utusan Allah itu adalah kekuatan Allah, begitu. Mereka kan memberitakan apa yang difirmankan oleh Allah, begitu kan? Itu setiap utusan. Dan kata Pak JJ itu, ini Rasul Paulus itu, ya saya kurang masuk, begitu Pak JJ. Jujur saja, karena Rasul Paulus ini kan tidak termasuk di dalam apa nih, di dalam Injil, begitu Pak JJ. Kalau Pak JJ singgung soal Injil, soal Rasul Paulus, ya maaf Pak JJ, saya kurang apa begitu, kurang sepaham dengan Pak JJ. Kata Pak JJ bilang Rasul Paulus menerangkan ini itu, ya di Roma itu kan kita kan sekarang kan bercerita soal Injil, begitu. Menurut Pak JJ, kalau soal Paulus ini kan lain konteksnya, begitu. Walaupun Pak JJ bilang Rasul Paulus mengimani Injil itu, ya Pak JJ juga kan mengimani Injil itu, bukannya Rasul Paulus, begitu kan. Dan Rasul Paulus kan kalau kita lihat itu surat-suratnya kan, ya dia mengutuk Yesus mati di tiang salib kan. Dia bilang orang yang mati di tiang salib itu orang yang terkutuk, begitu kan. Itu tambah lagi dia mengatakan orang yang laki-laki yang berambut panjang itu orang yang terhina. Ya sekarang Pak JJ lihat foto-foto Yesus gimana, begitu kan. Foto-foto Yesus itu kan ya banyak itu tergantung di tiang salib, rambutnya panjang. Itu secara tidak langsung Paulus telah menghina itu Yesus, Pak JJ, begitu Pak JJ. Jadi sini Pak JJ harus sadar. Jadi jangan kita singgung Paulus dulu, kita singgung soal Injil 4 ini Pak JJ. Oke? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak berarti semuanya itu utuh. Itu semua bertujuan untuk memberi keyakinan yang kokoh dalam Injil bahwa Yesus itu menyelamatkan dengan cara kematian di kayu salib. Baru Anda mengatakan Anda enggak mengimani Yesus mati di kayu salib, maka Anda sia-sia beragama. Ya, pengorbanan yang terbesar yang dilakukan oleh Hasim itu yang kamu tolak. Jadi apa artinya kamu beragama? Apa artinya kamu bersembahyang? Ya, apa artinya kamu meletakkan iman yang kudus, yang begitu bermati-matian, tetapi akhirnya masuk neraka? Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak melalui Roh Kudus, kalau tidak melalui keyakinan yang kokoh dalam Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Begitu, Oto. Kalau engkau hanya membaca sampai bila-bila, sampai kapan? Itu hanya sia-sia. Jadi payahmu akan sia-sia. Tetapi di dalam Kristus engkau mempercayai kematian di kayu salib, menghapus dosa kita semua, maka kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil dan kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak ada orang yang mengklasifikasikan kehidupan yang kokoh dalam Injil itu atau kehidupan yang kekal. Hanya terdapat di dalam nama Yesus Kristus itu. Ya. Tidak ada lain nabi-nabi yang mengatakan seperti itu. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu Rasul Paulus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Camkan perkataan itu. Siapa para nabi yang pernah berani berkata seperti itu? Muhammad pernah berkata seperti itu? Ya? Astagfirullah.
Begini Pak JJ mengatakan Injil itu berita baik, Injil itu dari Allah. Bagaimana tidak ada artinya tanpa Yesus mati di kayu salib? Begini Pak JJ, kita tidak menyinggung soal Islam di sini Pak JJ. Jangan Pak JJ singgung soal sembahyang, begitu kan? Kita tidak berdiskusi tentang matinya Yesus di tiang salib, bukan itu. Ini soal kabar baik Pak JJ. Kata Pak JJ, ya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Oke, saya yakin itu Pak JJ. Tapi itu untuk pengikut Yesus Pak JJ. Waktu zaman Yesus, dia itu hanya jalan, ingat Pak JJ. Dia itu hanya jalan menuju kepada Allah. Semua nabi itu jalan menuju kepada Allah, begitu Pak JJ. Nabi Musa juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu, Abraham juga begitu. Dia itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Jika orang mengikuti dia, pasti sampai kepada Allah Pak JJ. Karena dia itu hanya utusan Pak JJ. Kecuali dia mengatakan akulah Allah itu. Itulah ceritanya. Tapi di sini kan dia mengatakan akulah jalan menuju Allah, menuju Bapa. Jadi coba Bapak Pak JJ ini tolong baca baik-baik dan hayati kata-kata Yesus itu. Begitu. Karena di Bible itu tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah surga itu atau dia adalah Tuhan itu. Tapi dia bilang dia hanya jalan, dia hanya utusan, begitu Pak JJ. Ya Pak JJ, sudah 1 jam lebih saya menunggu Pak JJ, tidak ada balasan. Ya mungkin Pak JJ sibuk ya, atau Pak JJ telah sadar bahwa Yesus itu hanya utusan. Walaupun kita dialog tentang Injil, tapi Pak JJ menyinggung soal Yesus, ya tidak apa-apa. Ini sudah 1 jam ini lebih ini Pak JJ tidak ada suara. Oke, saya pamit dulu ya Pak JJ. Salam satu Tuhan Pak JJ. Allahu Akbar, la ilaha illallah.